Pemirsa, kembali lagi di Wonderful Living Sumarekon Bekasi bersama saya, Aryo Astunggoro. Nah, Sumarekon Bekasi telah mampu menghidupkan area komersial di sekitar sini. Lalu bagaimanakah pendapat dari para pelaku usaha mengenai area komersial yang ada di Sumarekon Bekasi ini? Yuk, kita tanya-tanya. Tuhan tiada henti menenun pagi dan merajut malam agar setiap kita dapat terus berkarya bahkan di tengah badai pandemi. Pandemi yang melanda dunia memberi makna baru bagi kata sehat. Kesehatan tidak lagi dipandang remeh, namun menjadi anugerah dan nikmat tak terkira dari Yang Kuasa yang patut kita jaga. Berkat kerjasama semua pihak, memasuki bulan September lalu, angka kasus di Bekasi mengalami penurunan drastis. Hingga kegiatan perekonomian dapat beroperasi kembali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Andalan Motor telah membuka 5 cabang Hyundai di Indonesia dan cabang Sumarekon Bekasi merupakan cabang kelima kami dari 47 outlet Hyundai di Indonesia. Fasilitas kami mengusung konsep 3S atau Full Service Outlet. Showroom ini melayani servis dan juga menyediakan charging station pada konsumen-konsumen kami agar konsumen yang terutama yang hadir di Bekasi tidak khawatir akan kendaraan-kendaraan Hyundai-nya. Kami memilih Sumarekon Bekasi karena Sumarekon Bekasi berada di pusat kota Bekasi, dekat dengan pusat perbelanjaan dan juga dikelilingi oleh residential area yang mewah dan ramai. Bekasi adalah gerbang penghubung Jakarta dan kawasan timur Jakarta. Sumarekon Bekasi terletak tepat di jantung kota Bekasi dan dapat dicapai melalui berbagai pilihan akses, seperti Tol Cikampek, Tol Becakayu, dan Tol Jor. Dilengkapi sarana transportasi publik yang terkoneksi, Sumarekon Bekasi menjadi pusat ekonomi dan bisnis bagi warga Bekasi dan sekitarnya. Sumarekon Bekasi berada di Kecamatan Bekasi Utara dengan jumlah penduduk terbanyak yakni mencapai 337.000 jiwa atau sekitar 13,25% dari total populasi kota Bekasi. Lokasi yang strategis, potensial market yang besar, didukung dengan fasilitas mumpuni, menjadikan kegiatan perekonomian di Sumarekon Bekasi menjadi hidup dan ramai. Halo, selamat siang Bu Maria. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama saya, Bu. Iya, sama-sama, terima kasih Mas Arya. Oke, Bu, ini tuh saya sering kali tiap kali datang gitu ya ke Sumarekon Bekasi, saya ngelihat Sumarekon Bekasi. Dan kalau boleh tahu kenapa nih milih lokasinya tuh di sini? Kita Sinsar Musik Yamaha, kurang lebih 8 tahun berada di Sumarekon Bekasi. Kita memilih di sini karena lokasinya sangat strategis dan dikelilingi oleh perumahan-perumahan baru. Berarti dengan kelilingi perumahan baru ini tuh merupakan salah satu keistimewaan juga nggak sih yang membuat akhirnya Yamaha tuh bergabung bersama area komersil di sini? Betul Mas, jadi area komersialnya itu sangat mudah dijangkau oleh masyarakat dan nyaman, terus bersih dan indah. Jadi membuat masyarakat yang berada di Sumarekon Bekasi itu betah. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau datang gitu ya, mau les musik, mau beli alat musik tuh dengan mudahnya bisa datang ke sini ya? Betul. Oke, tapi kan sekarang masa pandemi nih. Ada nggak sih Bu Maria harapan yang diinginkan setelah pandemi ini berakhir? Harapan kami, siswa-siswa kami kembali tatap muka di Sekolah Musik Yamaha seperti semula karena selama ini siswa kami belajar online dan itu mengalami beberapa kendala. Yang pertama itu adalah sinyal mereka, terus yang kedua instrumen mereka pasti berbeda di rumah dan di tempat belajar di Yamaha. Speknya berbeda gitu ya? Betul. Oke. Tapi kalau dari tim sendiri semuanya sudah divaksin? Oh sudah dong, kita sudah divaksin semuanya. Oke, jadi aman banget kalau misalnya ada yang mau datang langsung untuk les datang ke sini atau mau berbelanja alat musik karena di sini lengkap sekali, sudah aman dan juga nyaman karena semuanya sudah mengikuti protokol kesehatan yang berlaku begitu ya Bu ya? Betul sekali. Oke, ini kayaknya saya masih mau jalan-jalan lagi nih Bu Maria, boleh ya? Oh, Saya boleh. minta dulu ya. Oh tapi kalau misalnya di sini tuh alat-alatnya Halo Mbak Ayu, selamat siang. Halo Mas Aryo.
Mbak Ayu, ini cukup menarik sekali loh. Kalau kita bicara tentang Decathlon, ketika kita masuk ke area Sumarekon Bekasi, kita akan langsung melihat betapa sangat luar biasanya besar sekali ya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama sih bergabung di sini dan kenapa memilih lokasi ini? Saat ini Decathlon Sumarekon Bekasi kita sudah buka sekitar 3 tahun lamanya. Karena lokasinya yang strategis di pusat kota Bekasi dan fasilitas untuk olahraganya juga banyak seperti jalur sepeda, ada juga BCBD untuk olahraga masyarakatnya gitu. Nah Mbak, apa sih keistimewaan yang paling disukai di area komersial Sumarekon Bekasi ini? Ya mungkin bisa mendukung juga usaha dari Decathlon itu sendiri. Karena lokasinya strategis, jadi banyak orang yang datang ke Decathlon dan untuk komunitas juga sangat banyak yang ikutan aktivitas olahraga di toko kami. Untuk Car Free Day sebelum pandemi Car Free Day itu sangat aktif sekali dan sangat ramai. Jadi untuk aktivitas di toko kami juga yang ikut makin banyak. Ada Zumba, ada basket, ada inline skate, dan masih banyak lagi. Jadi mulai dari anak-anak sampai dewasa bisa berolahraga di Decathlon Sumarekon Bekasi. Nah, tapi dengan kondisi pandemi seperti sekarang, seperti apa sih yang terjadi dan apa nih harapan ke depannya? Kita memang mengikuti anjuran dari pemerintah untuk stop aktivitas yang ada di dalam toko kami pada saat PPKM. Tetapi pada saat PPKM-nya melonggar, kami sudah membuka kembali aktivitas olahraga yang ada di toko kami sekitar 30-50% dan mereka sudah aktif kembali berolahraga di toko kami. Harapan kedepannya sih untuk fasilitas dan juga aktivitas olahraga akan kembali normal. Kita bisa mengundang 100% semua masyarakat yang ingin berolahraga ke Decathlon juga Sumarekon Bekasi supaya kita bisa membuat semua orang kembali berolahraga. Baik, terima kasih atas waktunya. Mari. Baik Mas Aryo, terima kasih sudah berkunjung ke Decathlon Sumarekon Bekasi. Nah, itu dia. Kalau misalnya kita lihat harapan-harapan, mudah-mudahan ke depannya juga bisa terlaksana dengan baik dan situasinya juga akan semakin membaik. Nih, saya masih pengen jalan-jalan lagi, muter-muter lagi nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami masih di Wonderful Living. Sumarekon Bekasi, kota modern yang memadukan kawasan hunian dan komersial paling cemerlang di Bekasi. Kawasan kota ini telah bertransformasi menjadi kota kelas dunia berkat infrastruktur berkelas dan fasilitas lengkapnya. Mulai dari landmark piramida dengan teknologi color kinetic, flyover Kiai Haji Nur Ali yang ikonik, hingga Sumarekon Mall Bekasi yang telah menyabet penghargaan kelas dunia FIAPSI di Excellent Awards 2017. Selain menjadi pusat niaga, Sumarekon Bekasi juga telah menjadi destinasi kuliner dan wisata warga Bekasi. Dunia pendidikan juga tak luput dari sentuhan Sumarekon Bekasi dengan menghadirkan fasilitas pendidikan berkualitas. Semua fasilitas tersebut terpelihara dengan baik melalui tangan-tangan profesional di town management, menjadikan kawasan ini nyaman dan asri. Pak Ferry, senang sekali kita ketemu lagi hari ini ya Pak. Dan saya nih dari tadi, waduh, sibuk mengagumi tempat ini. Pantesan Pak Albert, Pak Ferry ngajak saya ngobrol di sini ya. Bisa sambil menikmati suasana yang ada di sini ya Pak. Iya nih Mel. Mel udah pernah belum sih ke clubhouse-nya Morizen? Belum. Nah ini clubhouse terbaru kita nih Mel. Ya jadi ini clubhouse Morizen di klaster termewah kita, jadi klaster kita namanya Morizen. Ya mungkin Melani udah pernah ya sebelumnya ke show unitnya ya. Betul, tapi belum pernah ke clubhouse-nya. Ya ini nanti bisa dilihat nih kemewahan daripada clubhouse kita. Oke. Ya. Nah, kita juga ada show unit yang terbaru loh Mel di Cluster Morizen ini. Oke. Iya, nanti setelah kita ngobrol di sini kita lihat lagi. Boleh ya Pak ya? Oke baik. Tapi sebelum kita lihat-lihat ke sana, saya ingin ngobrol sedikit nih ke Pak Albert dulu mungkin ya. Boleh. Sekarang ini seperti kita tahu ya Pak, situasi dunia masih seperti ini, masih pandemi.
tapi tetap Sumarekon Bekasi luar biasa konsisten membangun. Nah, bolehkah dijelaskan sekarang, diceritakan update terkini dari perkembangan kota Sumarekon Bekasi, Pak? Silakan. Ya Mel, jadi kalau di kota Sumarekon Bekasi ini kita tetap fokus dalam pengembangan. Nah, kita fokus kepada 3 pilar pengembangan kita. Pertama adalah bisnis and finansial, kedua adalah leisure, dan ketiga adalah education. Nah, kalau dari segi bisnis dan finansial, saat ini sudah terbangun ada satu gedung perbankan Menara Mandiri Bekasi. Nah, ini adalah satu perkantoran yang tertinggi yang ada di Kota Bekasi, 18 lantai, Mel. Oke, ini paling tinggi di Jawa Barat ya, Pak? Iya, paling tinggi di Jawa Barat, Mel. Terus juga ada gedung perkantoran Plaza Sumarekon Bekasi. Nah, terus kita juga dalam saat ini pengembangan Bekasi Central Business District yang ada di ya? BCBD. Dan ini adalah perkantoran yang ada di Sumarekon Bekasi. Oke. Nah, kalau dari segi leisure sendiri, tentu yang sudah tidak asing adalah Sumarekon Mall Bekasi ya, Mel. Jadi ini adalah salah satu mall yang terlengkap dan terfavorit di Kota Bekasi. Sampai sekarang masih Iya. ya, Pak ya? Nah, terus kita juga ada Hotel Haris dan Convention. Iya. Terus kalau dari segi outlet-outlet besar kita ada Decathlon. Jadi ini adalah satu outlet besar yang memang menyediakan alat-alat olahraga, baju-baju olahraga. Nah, kalau dari segi kuliner ini juga Sumarekon Bekasi boleh bilang tidak diragukan lagi, Mel. Makanan dari Nusantara hingga internasional itu sudah boleh bilang lengkap ada di Sumarekon Bekasi. Jadi kita ada outlet-outlet besar seperti Bandar Jakarta, kita ada Saumangking, kita juga ada Seribu Rasa. Nah, saat ini yang paling menarik adalah kita lagi mengembangkan konsep dining di tepi danau, Mel. Dining di tepi danau, asik banget. Ini kita ada satu kawasan namanya La Spezia. Oke. Nah, ini sudah terisi juga dengan berbagai tenan-tenan F&B dan sudah mulai ramai di daerah situ juga. Nah, kalau dari segi education, ya kita sekarang ini ada 2 sekolah dan 1 universitas. Ada Sekolah Islam Al-Azhar, ada BPK Penabur, dan BINUS Universitas. Oke. Nah, yang paling menarik terakhir ini adalah yang sudah bergabung dengan kita ada Rumah Sakit Permata Keluarga. Oh, fasilitas kesehatannya. Iya, Baik. jadi Sumarekon Bekasi semakin lengkap lagi dengan bergabungnya berbagai tenan baru ini. Oke. Nah, kalau kita lihat dari tren dan kebutuhan konsumen, masyarakat, ini selalu ada hal yang baru ya Pak, yang muncul. Dan itu cepat sekali. Nah, bagaimana nih Kota Sumarekon Bekasi mengantisipasi hal ini, Pak? Ya, Kota Sumarekon Bekasi sesuai dengan visinya sendiri ini adalah kota modern yang berkonsep smart city dengan berwawasan lingkungan serta berkelanjutan, Mel. Ya, jadi dari segi infrastrukturnya sendiri, Sumarekon Bekasi mempunyai infrastruktur kelas dunia. Jadi ketika kita tiba atau sampai di Kota Sumarekon Bekasi sudah disambut oleh satu flyover yang kita sudah memenangkan FIAPSI Award ya. Jadi ini adalah flyover yang panjang, yang sangat kokoh. Jadi signature tuh ya? Signature daripada Kota Sumarekon Bekasinya sendiri. Nah, ketika masuk ke Kota Sumarekon Bekasi disambut dengan jalan boulevard yang sangat-sangat lebar. Betul. Jadi ini ada ROW hingga 42 meter lebarnya. Nah, selain daripada itu, di samping daripada jalan boulevard ini ada pedestrian-pedestrian yang sangat nyaman digunakan oleh warga maupun pengunjung ke Kota Sumarekon Bekasi. Di Kota Sumarekon Bekasi kita juga mempunyai 3 danau nih, Mel. Nah, 3 danau ini selain memang memperindah kawasan daripada kota ini, ya kedua juga untuk pengendalian hujan. Jadi isinya pengendalian banjir juga. Ya, selain daripada itu kita juga menginstall namanya WTP dan WWTP. Jadi WTP itu Water Treatment Plant. Jadi air-air yang digunakan oleh warga ini kita treatment dulu, baru disalurkan atau didistribusikan ke masing-masing rumah. Dan air-air yang sudah digunakan di rumah ini kita masuk ke WWTP, Waste Water Treatment Plant, yang tujuannya adalah membersihkan dulu grey water ini atau kita mengurangi kekotoran ini sebelum membuang ke saluran kota.
Oke. Saat ini memang namanya dunia teknologi ya Mel. Seluruh daripada kawasan Sumarekon Bekasi ini kita sudah menginstal namanya fiber optik. Jadi rumah-rumah, komersial, ya perkantoran ini sudah kita install langsung fiber optik yang bisa mampu dengan speed hingga 1 GB. Jadi tentu saja nanti yang tinggal di kawasan ini tidak perlu khawatir dengan namanya mungkin internetnya pelan dan berbagai hal itu. Nah, sekarang nih kalau kita bicara soal penyediaan produk yang ada di Iya. Kota Sumarekon Bekasi. Produk apa Pak yang akan segera diluncurkan, yang terbaru? Ya, saat ini kita mempunyai satu produk yang akan kita luncurkan. Ini memang menjadi satu produk kita bilang jadi favorit ya. Karena memang sudah boleh bilang dibicarakan nih. Waduh, Iya. sudah jadi hot issue nih Iya, sekarang ya. Namanya adalah Scarlett Commercial. Scarlett Commercial. Iya. Oke. Jadi ini konsepnya ini menarik nih Mel. Boleh bilang menarik dan unik. Jadi ini adalah kita bilang ruang usaha atau kita kadang disebut ruko. Ya. Di mana kita mempunyai satu konsep namanya Outdoor Sky Terrace. Outdoor Sky Terrace. Menarik nih ya. Penasaran kan pasti? Iya, langsung saya mikir ini apa ya? Nah, selain daripada konsep yang ini yang begitu menarik, lokasinya juga sangat-sangat prima. Oke. Unitnya terbatas banget dan harganya menarik sekali tuh Mel. Wah, mantap. Ini yang ditunggu-tunggu Mel. Pastinya. Jadi selain menarik banget dan juga unik ya, Pak. Menarik, unik. Unik. Tambahan lagi Instagramable banget. Instagramable. Itu penting tuh hari Iya. ini Penting ya. hari gini Mel. Jadi kalau dari sisi desain yang membuat unik dan menarik itu ya tampilan dari depan itu sudah menggugah orang ingin mampir Mel. Ya karena di lantai satunya ini kita desain ada satu selasar yang luas yang ukurannya 5 kali 5,5. Ini yang bisa ditempatkan meja, kursi bagi yang pemilik kafe, restoran dan sebagainya ya. Ataupun untuk mendisplay produk-produk sehingga dari pinggir jalan pun langsung kelihatan kan. Baik. Nah, selain itu yang di lantai 2 yang tadi Pak Albert sempat mention Outdoor Sky Terrace. Artinya kita siapkan balkon ya yang selebar 5 meter dengan panjangnya itu 3,6. Cukup besar ya? Ini cukup besar Mel. Ya. Dan ini sangat convenient, sangat nyaman sekali bagi pemilik usaha ya. Mungkin seperti restoran bisa menempatkan meja, kursi ya sambil menikmati makanan, sambil ngopi-ngopi sore-sore ya, bisa menikmati pemandangan di sekitar ruko. Yang ini menjadi satu-satunya konsep mungkin pertama kali ya Pak Albert, ini pertama kali di Bekasi yang kita buat konsep Outdoor Sky Terrace ini. Nah kedua dari sisi parkiran ini yang sangat penting Mel. Tentunya kalau orang ingin beli ruko, buka usaha, yang pasti dipertimbangkan adalah parkirnya seperti Sarana apa. parkirnya. Sarananya. Luas nggak? Luas nggak, betul kan Mel? Nah ini dengan unit yang hanya 35 unit, tapi kita siapkan parkiran lot itu sampai dengan 130 lot parkir. Sangat berlebih. Karena kita menerapkan konsep double loaded parking. Nah, dan yang penting lagi, pasti orang bilang lokasi kan. Yang ditanya lokasi nih. Kalau kita beli ruko tuh lokasi. Lokasinya ini persis di sisi jalan utama, jalan protokol yang menghubungkan dari Bekasi Barat menuju ke Bekasi Utara, Mel. Dan sangat strategis ini loh. sangat strategis dan mungkin bisa dibilang 24 jam itu tidak pernah sepi dengan kendaraan. Baik. Nah kalau Mel tadi tanya mengenai potensi, dengan segala keunggulan ini, Scarlett Commercial ini terletak di kawasan yang sudah hidup, sudah ramai. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi potensi ya, ini Scarlett Commercial ini dekat dengan kawasan The Orchard, ya, di mana potensi existing marketnya itu ada 1.600 kepala keluarga. Wow, sudah banyak sekali. Sudah banyak. Nah, karena menghubungkan dari Bekasi Barat menuju ke Bekasi Utara, Bekasi Utaranya sendiri itu sudah ada lebih dari 60.000 kepala keluarga. Jadi bisa bayangkan Mel, begitu buka usaha, ini trafficnya itu sudah langsung tumpah ke Scarlett Commercial. Sudah tersedia nih trafficnya ya? Betul. Ciptakan saat bersantai yang nyaman, aman dan klasi bersama Scarlett Commercial. Area komersial terbaru persembahan Sumarekon Bekasi
yang akan memberikan ruang berkreasi luas dengan teras depan dan outdoor sky terrace yang unik. Berlokasi strategis dan dirancang dengan desain klasik yang modern, Scarlett Commercial akan memberikan nuansa baru dalam alfresco dining experience. Sangat cocok bagi usaha kuliner, kafe, maupun usaha bisnis lainnya. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Wonderful Living. Kita masih berada di Kota Summarecon Bekasi, masih bersama Pak Albert, Pak Ferry. Tadi sudah dijelaskan mengenai hadirnya Scarlett Commercial nih yang menjadi sebuah primadona baru sepertinya ya di Kota Summarecon Bekasi. Apa nih yang membuat Pak Albert begitu yakin bahwa konsep ini bisa diterima dengan baik oleh konsumen? Ya, kita bisa melihat nih Mel, dengan kondisi pandemik yang terjadi di Indonesia atau di dunia ya kita bilang ini, memang perilaku daripada orang-orang menjadi sedikit berubah kita bilang. Ada shifting ya? Ada shifting. Jadi kita memang mempelajari apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen atau pengusaha ya. Nah, kita bisa melihat bahwa saat ini ketika membuka satu usaha, misalnya restoran dan segala hal ini, konsumen ini mempunyai berbagai kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi contoh, ada konsumen yang datang mau makan tapi pengennya outdoor. Betul. Ada yang pengennya indoor. Ya. Ada juga pengennya outdoor tapi maunya tenang. Ya, beda-beda nih. Iya, benar juga. Jadi kadang-kadang pengusaha ini menjadi mungkin bingung, aduh aku mesti nyediain satu tempat usaha yang begitu besar. Dan tentu saja kita tahu tempat usaha ini semakin hari semakin mahal ya. Benar. Harga tanah semakin hari semakin naik. Jadi dengan konsep yang di Scarlett Commercial ini, kita ini yang tadi seperti kita jelaskan, di bawah ini ada teras, terus di atas juga ada teras, di dalamnya ada ruangan indoor. Jadi ini bisa memenuhi berbagai kebutuhan. Contoh saja, misalnya Melanie ingin mengajak orang tua makan, pengennya outdoor, tapi nggak mau naik-naik tangga, berarti ada di bawah. Di bawah, betul. Nah, kalau misalnya mungkin Pak Ferry yang masih muda, dia mau hangout sama temennya, maunya berisik-berisik misalnya. Kita nggak mungkin hangout di bawah, tapi mau di outdoor, tapi di lantai atas. Betul. Nah, terus mungkin saya nih pengen meeting sambil kerja, saya pasti nyari satu ruangan yang sepi, Yang tenang. tapi ber-AC. Nah, ini juga ada di ruangan situ. Terus mungkin ada yang pengen ngajak anak-anak, tapi nggak mau panas, juga ada ruangan di lantai dasar tertutup indoor AC. Jadi satu ruang usaha ini bisa memenuhi berbagai kebutuhan. Dan tentu saja konsep daripada Scarlett Commercial ini kita juga memikirkan nanti pengusaha toko ini atau ketika usaha tetap protokol kesehatan itu bisa dijalankan. Ya. Selain daripada itu kita juga memikirkan namanya sirkulasi udara di ruko tersebut dan cahaya matahari yang masuk ke ruang usaha tersebut. Jadi memang kita boleh bilang memang ini adalah ruang usaha yang boleh bilang kekinian ya kita bilang. Wow, konsep ruang usaha yang kekinian, sangat unik, sangat menarik. Kalau boleh diprediksi ya, kira-kira ruang usaha ini cocoknya untuk siapa ya Pak Ferry? Oh, ini banyak banget Mel. Dengan konsep yang fungsi ruangannya memadukan antara outdoor dan indoor yang seimbang ya. Ini membuka banyak sekali kreativitas ya bagi pemilik usaha. Oke. Ya kalau yang pasti seperti bisnis-bisnis kuliner ya. Oh, itu udah pasti ya. Restoran, kafe itu cocok banget Mel. Ya, bisnis kopi gitu ya. Coffee Ini shop, coffee ya. shop. Terus juga bakery ya, ini cocok juga. Nah, sekarang juga kan yang kekinian itu ada open kitchen ya kan. Terus juga florist Mel. Oh, toko bunga? Toko bunga. Jadi displaynya itu kan bisa dibayangkan sangat menarik sekali nih di selasar lantai 1, di lantai 2, dari jauh bisa kelihatan
display produknya. Ya, kantor startup pun juga cocok Mel. Selain itu juga salon kecantikan, ya pet store, toko binatang. Sebenarnya masih banyak sekali Mel. Kemungkinan ya usaha-usaha yang bisa dipakai di ruko skala komersial ini. Baik. Nah, dengan konsep ruang usaha yang begitu menarik dan begitu adapt dengan kondisi saat ini, pasti sudah ditunggu-tunggu nih Pak. Kalau boleh dikasih tahu kapan sih launchingnya Pak? Ya Mel, jadi Scarlett Commercial ini akan kita launching pada tanggal 23 Oktober 2021 ini Mel. Oke, catat. Iya, tapi bagi yang berminat jangan tunggu sampai 23 Oktober. Karena dari tanggal 7 Oktober kita sudah mulai buka pendaftaran Mel. Oke, baik. Jadi mulai dari tanggal 7 Oktober pendaftaran sudah dibuka ya? Betul. Baik, nah kalau misalnya kita mau melihat seperti apa sih bentuk Scarlett Commercial ini, ada show unitnya nggak Pak? Ada nih Mel. Nah, ini yang memang selama ini mungkin ruang usaha itu kan kita jarang ya. Biasanya rumah ya, hunian ya. Tapi karena ini kita memperkenalkan satu konsep yang baru, tadi outdoor sky terrace ini, kita pengen calon pembeli ini bisa ngerasain konsep ini bagaimana. Nah, tadi yang seperti kita jelasin terasnya berapa besar dan segala itu, jadi calon konsumen bisa datang setiap langsung hari merasakan gitu ya ke show unit kita. Oke, lokasinya tepat di sana ya? Tepat di lokasi Scarlett Commercial. Nah, ini satu pertanyaan terakhir tapi tidak kalah penting nih Pak. Harganya berapa sih Pak? Nah, harga ini kita berikan harga perdana Mel. Oke. Harganya mulai dari 2,6 miliar. Mulai dari 2,6 miliar rupiah. Betul. Oke. Nah, selain itu, selain harga, kita juga ada berikan kemudahan cara bayar. Ini penting nih, kemudahan ini yang sangat cara penting bayar. Kondisi saat ini kan. Yes. Jadi kita berikan kemudahan DP-nya itu bisa diangsur selama 18 bulan. Selama pembangunan ruko. Nanti setelah lunas DP, itu pemiliknya bisa KPR-in lagi Mel sampai dengan 10 tahun. Oh, baik. Jadi untuk membeli Scarlett Commercial ini tidak perlu mengumpulkan DP yang besar atau menyiapkan cash sebesar 2,6 M-an. Ya, dengan angsuran kurang lebih sekitar 50 jutaan itu sudah bisa memiliki tempat usaha di Scarlett Commercial. Sangat-sangat dimudahkan ya. Iya. Baik. Nah, Terus ada tambahan lagi nih. Ini pasti Mak sudah mau nanya ada kan. Ada tambahan promo spesial Iya, nggak? betul. Kalau beli di launching apa, dapat apa kan? Nah, kita berikan insentif buka usaha sampai dengan 72 juta Mel. Dikasih insentif Dikasih pula. insentif buka usaha. Mantap. Mantap banget kan ya, karena ini memang khusus untuk transaksi di hari launching ya Mel. Oke. Dan ini yang perlu diingat oleh pemirsa karena unitnya hanya 35 unit saja Mel. Jadi jangan sampai kehabisan ya. Iya. Betul. Baik, terima kasih Pak. Sukses untuk launchingnya tanggal 23 Oktober nanti ya Pak ya. Terima kasih Mel. Terima kasih. Semilir angin sore ini seakan menghembuskan harapan bahwa badai akan segera berlalu. Tak sabar rasanya menyambut hari-hari baru tanpa cemas dan risau. Tapi tentu saja, kelak bila waktu itu tiba, kebiasaan baik dan protokol kesehatan yang selama ini kita jalankan tetap harus dijaga. Ruang santai terbuka dengan penerapan social distancing adalah salah satu hal yang membuat saya nyaman untuk bersantap di luar dan menikmati sore seperti saat ini. What a wonderful day.